Nama saya Kristus Nami Ginting dengan NIM 123140117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya signaling list. Kita mulai dengan di sini. Ini untuk mendefinisikan struktur untuk node dalam linked list. Kita mulai dari int data integer yang dimana yang disimpan dalam node. Kemudian node bintang next ini untuk pointer ke node berikutnya dalam list. Kita masuk ke sini. Ini untuk mendefinisikan kelas untuk linked list. Jadi untuk ini eh, digunakan untuk pointer ke kepala linked list atau ke head linked list. Kita masuk ke sini yang merupakan konstruktor untuk menginisialisasi linked list. Head diatur ke 0 ptr menandakan bahwa list itu kosong. Kemudian kita masuk ke void ini. Kita masuk ke void insert at beginning. Nah, ini digunakan untuk menyisipkan node di awal list. Dimulai dari membuat node baru, kemudian mengatur data untuk node baru, kemudian menghubungkan node baru ke head saat ini, dan memperbarui head saat ini menjadi node baru. Kita masuk ke void insert at the end, sama seperti sebelumnya, ini digunakan untuk menyisipkan node di akhir list. Kita sama seperti sebelumnya, dimulai dari membuat node baru, mengatur data untuk node baru, kemudian node baru akan menjadi yang terakhir. Jadi next adalah 0 ptr. Nah, kita masuk ke sini. Jika head sama dengan 0 ptr, nah kan itu diperiksa kali kosong. Maka head sama dengan node yang dimana untuk mengatur kepala node baru. Kemudian kita keluar dari fungsi. Lalu untuk ini dimulai dari kepala hingga menelusuri ke akhir list. Ini digunakan untuk pindah ke node berikutnya. Lalu untuk ini digunakan untuk menghubungkan node terakhir ke node baru. Kita masuk ke void insert after. Nah, seperti sebelumnya, node ini, metode ini digunakan untuk menyisipkan node setelah kunci tertentu. Nah, misal node ini untuk membuat node baru, sama seperti sebelumnya, dan ini mengatur data untuk node baru juga. Dimulai dari kepala atau head, kemudian menelusuri list untuk menemukan kunci. Kemudian jika sudah ditemukan, maka akan pindah ke node berikutnya. Nah, jika kunci tidak ditemukan, maka akan dikeluarkan ini di outputnya. Lalu kembali keluar dari fungsi. Kita masuk ke sini. Ini untuk sama seperti sebelumnya untuk menghubungkan node baru ke node berikutnya. Dan ini untuk menghubungkan node kunci ke node baru. Nah, kita masuk ke sini. Yang dimana untuk menghapus node pertama dalam list. Kita mulai dari sini aja langsung. Yang dimana untuk memeriksakan apakah list itu kosong atau tidak. Nah, jika ada, maka akan menampilkan pesan kesalahan.
lalu keluar dari fungsi. Dan untuk ini sama seperti sebelumnya juga, ini untuk menyimpan head saat ini, untuk memperbarui head ke kepala ke node berikutnya, kemudian untuk menghapus head yang lama. Ya. Dan untuk yang ini, untuk ialah untuk metode menghapus node terakhir dalam list. Sama seperti sebelumnya juga, memeriksa apakah di situ kosong atau tidak, dan jika itu kosong, maka akan menampilkan pesan silakan. Kemudian keluar dari fungsi. Nah, masuk ke sini, ini memeriksa apakah hanya ada satu node atau tidak. Lalu akan dihapus headnya. Dan lalu di lalu mengatur kepala menjadi 0 PTR. Lalu keluar ke fungsi berikutnya juga. Keluar dari fungsi. Sama seperti juga, ini mulai dari kepala, menelusuri ke node terakhir, lalu pindah ke node berikutnya. Nah, di sini untuk menghapus node terakhir, dan yang ini untuk mengatur next node kedua terakhir menjadi 0 PTR. Nah, lalu kita masuk ke sini, yang dimana untuk metode untuk menghapus node berdasarkan nilai. Kita sama seperti sebelumnya juga, di sini memeriksa apakah di situ kosong atau tidak. Jika kosong, kemudian ditampilkanlah kepesan kesalahannya. Lalu di sini memeriksa apakah head berisi nilai, baru menyimpan head, kemudian memperbarui head node berikutnya, kemudian menghapus head yang lama, dan keluar dari fungsi. Nah, kita ke sini. Ini untuk pointer untuk menyimpan node yang sebelumnya. Dan ini untuk pointer untuk menelusuri list. Nah, while ini untuk menelusuri list, untuk menemukan nilai. Yang dimana ini menyimpan node saat ini sebagai sebelumnya, kemudian pindah ke node berikutnya. Nah, jika nilai tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu keluar dari fungsi juga. Lalu untuk ini untuk menghubungkan node sebelumnya ke node berikutnya dari current. Nah, untuk delete current ini untuk menghapus node yang berisi nilai. Lalu kita masuk ke metode untuk mencetak linked list. Sama seperti sebelumnya ya, dimulai dari head dan menelusuri list dan mencetak data setiap node. Di sini untuk mencetak data, kemudian pindah ke node berikutnya dan menciptakan nilai di akhir. Ini untuk menciptakan nilai dia mencetak. Kemudian kita masuk ke fungsi utama yang menjalankan operasi ini ya. Nah, kita buat dari sini. Ini untuk membuat instance linked list, kemudian variabel untuk menyimpan jumlah elemen dan data input. Lalu masuklah kita ke list kosong yang menampilkan pesan bahwa list itu kosong atau tidak. Yang menampilkan pesan itu list itu kosong. Nah, baru masuk kita ke sini. Di sini untuk atau meminta pengguna memasukkan jumlah elemen. Lalu dimasukkanlah
elemennya. Lalu memasukkan data ke list. Nah, di dalam ini akan dilakukan loop n kali untuk mendapatkan input data. Lalu membaca setiap elemen data dan menyisipkan setiap elemen data di akhir list. Lalu kita masuk ke sini, yang dimana untuk menampilkan list yang dimasukkan, kemudian memanggil metode print list untuk menampilkan list dan mencetak ya, nilai nanti di spasi ya. Lalu kita masuk ke sini lagi. Ini untuk meminta Anda untuk menyisipkan di awal, kemudian membaca data, lalu menyisipkan data di awal list, dan ini untuk menampilkan list yang diperbarui. Dan untuk insert last, sama seperti sebelumnya, ini untuk meminta data yang untuk disisipkannya di akhir ya. Kemudian kita membaca data, menyisipkan data di akhir list, menampilkan list yang akan diperbarui. Kita masuk ke inti key. Nah, ini untuk variabel untuk menyimpan kunci dan nilai untuk penyisipan. Lalu dimintalah kunci dan nilai dimasukkan. Lalu setelah dimasukkan, maka akan menyisipkan nilai setelah kunci di list. Kemudian ditampilkanlah list yang diperbarui. Lalu untuk ini, nah, untuk choice ini digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna untuk penghapusan. Nah, ini meminta pengguna untuk menghapus elemen pertama atau tidak. Jika Y, maka akan menghapus not pertama. Nah, jika pengguna memasukkan Y, kan, maka akan dihapus di sini. Lalu di sini akan menampilkan list yang terbaru, yang sudah terbarui. Nah, lalu untuk ini juga sama seperti sebelumnya. Untuk meminta pengguna menghapus data di list terakhir. Jika ya, maka akan menghapus not terakhir. Dan di sini akan menampilkan ya, list yang telah diperbarui. Dan jika dipilih N, maka akan penghapusan data terakhir dibatalkan. Nah, masuk ke sini, panggil metode delete by value untuk menghapus data yang ditentukan. Ini. Kemudian ini untuk menampilkan list yang diperbarui setelah penghapusan. Kemudian mengembalikan 0 untuk menunjukkan eksekusi program bahasa. Kita coba jalankan. Nah, masukkan jumlah list 3, data 2, 4, 6. Kemudian insert verse-nya 1. Nah, tambahkan. Lalu kita masukkan terakhirnya 7. 1, 2, 4, 6, 7. Kemudian kita masukkan input key and value-nya.
di mana 2 dan 3 tambahkan. Oke. Apakah Anda ingin menghapus data di list pertama? Ya. Hmm. Apakah Anda ingin menghapus data di list terakhir? Tidak. Tetap akan tetap seperti ini. Hapus data yang akan, jadi kita menghapus 4, seperti ini. Jadi, ini saja yang ingin saya jelaskan. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.